Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kita semua. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga besarnya, kerabatnya, serta para sahabatnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar How to Smart Media Sosial. Hadirin yang berbahagia, para partisipan, saya akan langsung saja kepada moderator hari ini, yaitu Akbar. Dipersilahkan. Terima kasih buat host yang telah memberikan waktunya. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizal. Di sini saya sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membimbing berjalannya webinar kali ini. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu sisi dari forum kolaborasi kali ini. Yang pertama, nama lengkapnya Ibu Yuliani Hermaningsi MPD, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bandung 22 Juli 1980, alamat Jalan Maribaya, nomor 119 RT 01 RW 11, Kampung Sukamanah, Desa Langgensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Riwayat pendidikan TK Bayangkari Lembang, Kabupaten Bandung Barat, lulus tahun 1986, SDN Taman Sari 3, Pulau Merak, Banten, lulus tahun 1992, SMPN 1 Langgensari atau SMPN 2 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, lulus pada tahun 1965, SMUN 2 Bandung, lulus tahun 1998, perguruan tinggi di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, program bahasa Jepang, yang lulus pada tahun 2005, Universitas Hiroshima, Jepang, program pendidikan bahasa dan kebudayaan Jepang, lulus tahun 2004, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Magister Sekolah atau Sekolah Pasca Sarjana, program studi pendidikan bahasa Jepang, lulus tahun 2017, dan terakhir di Tokyo Metropolitan University, program pendidikan bahasa Jepang, lulus tahun 2016. Untuk itu, silakan diambil alih untuk presenternya. Terima kasih. Untuk Hadisa untuk mengambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin buat share screen ya kepada host. Tolong share screen-nya. Apakah sudah ada? Belum muncul di sini. Sebentar.
Belum. Sudah ada. Udah. Sudah ada. Silahkan untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adisha Ainun Fatihah. I am presenter dengan materi Smart in Using Social Media, Smart to Avoid Hoax, and Be Smart in Character. Next. Okay. What does mobile phone mean? A mobile phone is a wireless handheld device that allows users to make and receive calls. Well, the earliest generation of mobile phone could only make and receive calls. Today, mobile phones do a lot more, accommodating web browser, games, cameras, video players, and navigational system. Also, well, mobile phone used to be mainly knows and cell phone or cellular phone. Today, mobile phones are more community called smartphone because of all the extra voice and data service that they offer. Next. Continued for the first understand. As mentioned, we were only used to make and receive calls, and they were so bulky it was impossible to carry them in a pocket. This phone used primitive RFID, the wireless system, to carry signal from a cable PCTN endpoint. Later, mobile phone belong is the global system for mobile communication or GSM network become capable of sending a receiving text messengers. As the device evolved, they become smaller and more featured. We added such of multimedia message service or MMS, which allow users to send a receive image. Next. Jadi di dalam handphone atau disebut dengan cellphone itu dari HP kita bisa melakukan sesuatu apapun, bisa kamera, video, games, dan bermain sosial media lainnya. Cellphone history. Next slide. So it is a picture of a cell phone story. A mobile phone or cellular phone, cell phone,
handphone itu sama aja. Sometimes shorted to simply mobile, call, or just phone is a portable telephone that can make and receive call over a radio frequency link while the user is moving within a telephone service area. The radio frequency link enables a connection to the switching system of a mobile phone operator, which provides access to public switches, telephone network, or PSTN. Modern mobile telephone service use a cellular network architecture, and the mobile phones are called cellular telephone or telephone in North America. Next. A handle mobile radio telephone service was envisioned in the early stage of radio engineering in 1927. Finnish inventor Erich Tigerstedt pocket-sized folding telephone with a very thin microphone. The resource of cellular phone include analog radio communication for ship and trains. The rest, a great truly portable telephone device began afterward. With development taking place in many countries. The advance in mobile telephony have been tracked in successive generations, starting with early zeroth generation or OG service. Jadi si telepon ini memiliki keunggulan yang jika dibanding dengan barang elektronik lainnya, karena si HP ini ukurannya sangat kecil yang memudahkan kita kemana-mana. Selain itu, handphone juga menyukseskan generasi ke generasi, membuat generasi ke generasi itu makin berkembang seiring adanya handphone or elektronik semacamnya seperti tablet, laptop, or PC. Seperti itu. Next. Adisha, can we start again? Yes. Okay. The development of metal oxide semiconductor or MOS, large scale integration or LSI technology, information theory, and cellular networking led the development of affordable mobile communication and devices such as phone. The first handheld cellular mobile phone was demonstration by John V.
Michel and Martin Cooper of Motorola in 2973 using a handset weighing the 2 kilograms or 4.4 lb. The first commercial automated cellular network or 1G atau yang bisa disebut dengan sekarang jaringan 4G analog was launched in Japan by Nippon Telegraph and Telephone in 1979. This was followed in 1981 by the simultaneous launch of the Nordic Mobile Telephone or NMT system in the Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Several other countries that follow in the early to mine year 1908. The first generation one system could support for more simultaneous calls but still use analog cellular technology. Kemudian tahun 1983 muncul adanya sistem yang bernama Dynatec yang waktu itu berkapasitas 8.000, was the first commercially available handheld mobile phone. Next. Who invented the telephone? Jadi siapa sih sebenarnya penemu HP atau telepon ini yang sebenarnya? Next. Oke. Jadi pada zaman dahulu banyak ilmuwan yang memperdebatkan sosok atau seorang yang penemu telepon sesungguhnya itu siapa sih, kayak gitu. Some of you might often heard information that the figure who invented the telephone is Alexander Graham Bell. Jadi sejarahnya itu banyak orang yang mengira bahwa Alexander Graham Bell ini merupakan penemu telepon pertama. Padahal penemu telepon pertama itu bukan Alexander Graham Bell. In fact, the person who contributed for the discovery of the telephone was Antonio Meucci, an Italian man. So, what is the role Alexander Graham Bell in being the inventor of the telephone? You should know that historians have actually debated who invented the telephone. There are 6 popular figures debated, namely Antonio Meucci, Alexander Graham Bell, Johann Phillips, Reis, Thomas Alva Edison, Zenos Wilbert, and Eliza Gray. Each of the figures claims that he was the first to have the concept of telephone. Then in 1870, historians agree that Bell in the discoverer. Next. Jadi sejarah mencatat bahwa banyak yang mengira Alexander Graham Bell itu adalah sosok pertama. Padahal sosok pertamanya
Alexander Graham Bell itu adalah Motorola. Namanya Motorola emang. Dan namanya kan ada kan waktu dulu HP Motorola. Nah, itu merupakan nama penemu dari si handphone itu gitu. Next. From time to time, however, it turned out after a deep investigation, IWars discovered that there was an allegation of plagiarism. The Muki were worked by Bell. Jadi pada zaman dahulu ada kasus kayak diplagiarisme, diikutin gitu. Padahal yang penemu aslinya itu kan Motorola. Nah, Alexander Graham Bell ini kayak meniru dari si penemu yang pertama itu gitu. The United States Congress in 2002 that Meucci was the first person who invented the concept of the telephone, but unfortunately, Meucci did 1008 and did not have time to celebrate his victory. Nah, jadi kan sesudah si Motorola itu ada Meucci. Nah, si Meucci ini merupakan salah satu penemu kedua setelah Motorola. Tetapi si Meucci ini tidak terkenal, malah yang terkenalnya Alexander Graham Bell. Padahal Alexander Graham Bell itu kayak modifikasi gitu dari si Motorola dan Meucci ini. Ketika ilmuwan mengetahui bahwa penemu telepon yang asli itu sudah meninggal gitu pada tahun 1889. Early development of the telephone. Although Bell was not the first to put forward the concept of the telephone, he remains important figures in the telephone technology. Thanks to the development, Bell was the one who made the telephone feasible in physical form through his first work called liquid transmitter, still applying a very simple system. This tool uses a wire that is connected to wet water, which is a conductor, and it would generate a voltage that can transmit a conversion between two telephones. The liquid transmitter was the world's first telephone form and was phenomenal. After that, the phone continued to be development. Jadi dulunya telepon itu dibuatnya dari cairan yang bernama transmitter. Kemudian dibentuk kayak zaman dulu itu teleponnya kayak walkie-talkie yang sekarang gitu. Cuman lebih besar dan lebih berat kayak gitu. Kan sekarang mah telepon udah semakin tipis, semakin kecil, atau semakin lebar, makin tahun ke tahun kayak gitu. Zaman dulu HP itu terbuat dari liquid yang sederhana atau cairan sederhana, yaitu transmitter kayak gitu. Next.
telephone development. There were some phenomenal calls for 1,880 to 1,970. Yang kedua, Gower Bell. Itu pada tahun 1880. Gower Bell ini merupakan nama ilmuwan. Dia juga menciptakan handphone, cuman dia lebih disempurnakan lagi gitu. The Gower Bell is telephone designer by Frederick Alan Gower with a sling modification of Bell liquid transmitter. His phone was the standard British voice of phone for several years. Yang ketiga itu merupakan ilmuwan juga. Dia berasal dari keturunan Amerika, namanya Strowger, 1905. The Stronger was developed by the Strowger Automatic Telephone Exchange Company conducted by Almond Brown Strowger in it. The adoption and electromagnetical which telephone exchange system and was the gain the commercial success. Jadi pada bagian Strowger itu dia lebih dimodifikasi lagi, jadi lebih bagus lagi menggunakan perangkat Almond Brown kayak gitu yang diciptakan dianya sendiri pada tahun 1891. Terus pada sistem teleponnya dia menggunakan elektromagnetik yang untuk menjalankan jalannya telepon itu. Jadi telepon itu berjalan menggunakan kekuatan elektromagnetik. Next. Frankfurt Baushaus, 1925. Frankfurt's Baushaus is the first type of rotary telephone in the world, which was introduced on January 1925. Yang kemudian Carphone 1940. Due to the fact that the use of cars has become more common and to facilitate communication on the way. Jadi pada selanjutnya ada penemuan yang menemukan si HP ini bisa tersambung dengan ketika kita lagi berada di perjalanan, misalkan di mobil, ditemukannya oleh ilmuwan Amerika juga. This phone can be integrated with the car using cables and a system known as the mobile telephone system. Next. Next slide. Okay,
What is the connection between cell phone and hoaxes? Next. One, the advent of information and communication technology today not as a positive image, but also has the bad image. The delivery of information is so fast that everyone has easily produce information, and information is so fast through several social media such as Facebook, Twitter, or mobile phone message such as WhatsApp, and so on, which cannot be filtered property. Next. Jadi, apa sih hubungannya antara handphone dan hoax? Information related by individual and business entities through social and electronic media when it has been sent and read by many people and affect emotional feelings through and even action of a version or group. It is unfortunate if the information conveyed is the inaccurate information, especially if this information is false information atau yang disebut dengan hoax, which very provocation title that leads reading and recipients to negative opinion. Negative opinions later spread of hatred that are active and third parties or make people afraid. Driven can harm the reported party so that in the damage reputation and cause material loss. Hoax in a attempt to devise or trick readers or listeners to believing some things, even though the fake news creator know that the news is fake. One of the most common examples of fake news is claiming an item of even with different title from the actual item. A false report is different. For the example, a magic show. In fake reporting, the listener or audience is not aware that they are being led to where's in the magic show. The audience expects to be a cheat. Jadi di era teknologi ini banyak sekali manfaat yang kita dapat, tetapi banyak juga dampak negatifnya sesuai kita mempergunakan teknologi tersebut, apakah ke posisi yang positif atau negatif. Karena di zaman digital ini banyak juga maraknya kayak cyber, terus kayak bullying or yang lainnya kayak gitu. Next. How does hoax work? Jadi bagaimana hoax bekerja sih? According to a psychological perspective, there are two factors that can use someone to be prone to believe in hoax. People are
more likely to believe in hoax if the information matches their opinion or attitude. Jadi di dalam menurut psikologi dari pandangan psikologi bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi bekerjanya hoax gitu. Terus, for example, if someone who applied search get an article that discusses various conspiracy theory about satellite photo. Jadi, pada seseorang bisa berdiskusi dan tetapi dari diskusi itu bisa menimbulkan konspirasi. Naturally, positive feelings will arise in a person if their opinion of belief is affirmed. They tend not to care whether the information they receive is correct, and it is even easy for them to spread the information back. This can be exacerbated if the hoax spread has insufficient knowledge of causing internet to find more in-depth information. That's the check first. Next. Ada beberapa cara yang bisa kita kerjakan untuk menghindari atau mengurangi hoax. Yang pertama itu, watch out for provocative titles. Hoax news often uses sensational, provocative headlines. For example, by pointing fingers directly and certain parties, the content can also be taken for the official media news. It is just that it is modified to create a perception according to what the hoax maker wants. Jadi sebelum kita membaca suatu berita, kita harus tahu nih sumbernya dari mana. Terus kita lihat di situ ada tulisan yang mengandung provokatif enggak, kayak gitu. Terus yang kedua, pay attention to the website address. For information obtained from the website or included in a link, pay attention to the URL address of the site in question. News that comes from media sites that have been verified by the press council will be more easily held accountable. According to the records of the press council in Indonesia, there are around 1,000 websites in Indonesia that claim to be new portals. Of the numbers, less than have been verified as official news site. This means that there are at least 10,000 of sites that have a potential to spread fake news on the internet that must be watched out for. Jadi kalau ini sumbernya dari Kominfo. Kominfo bilang bahwa berita hoax itu biasanya bertele-tele kayak gitu.
Kalau misalkan berita yang resmi pasti ada sumber yang resmi, terus bisa di tracking gitu. Sumber ini dari mana kayak gitu. Siapa yang menyebarkan kayak gitu. Terus biasanya tidak bertele-tele kayak gitu. Langsung aja to the point ke berita atau pembahasan yang mau dibahas. Selanjutnya. Oke, thanks. If you any question? Oh yeah, for participants, if you have any question, please unmute your microphone or your start the video. Can you guys have a question? Can I ask a question? Cek. Ya, silahkan. What is the role of the government in tackling hoax news? Apalagi kan di Indonesia sendiri hoax ini jadi permasalahan gitu ya bagi masyarakatnya gitu. Apalagi hoax ini gampang banget itu nyebar antara satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Jadi gimana sih peran pemerintah sendiri dalam menanggulangi berita hoax itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab buat Teh Adita. Oke, thank you. Your question, ya bagus banget gitu ya. Jadi tadi yang ditanyakan peran pemerintah dalam menghadapi hoax. Pemerintah sendiri saat ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari hoax. Pemerintah udah kayak memblokir situs-situs yang gak jelas sumbernya dari mana, terus pembahasannya kayak gimana, kayak gitu. Terus pemerintah juga udah berusaha untuk kayak sekarang kan kayak ada mode batas gitu kan di HP kita. Nah itu pemerintah udah mencoba untuk dalam semua kayak Google gitu. Google ada pengamannya yang berupa kayak pengaman tersendiri yang sudah terverifikasi oleh identitas kita. Alicia, can we start? Buat tambahan ini Maya, jadi pemerintah juga udah ngelakuin pendekatan terhadap akun-akun yang berpengaruh, memberikan pengertian sejauh mana gitu bahaya isu-isu liar yang berkembang di media sosial. Nah, terus kan media sosial bekerja sebagai penggiring opini, sehingga akun-akun berpengaruh mempunyai peran besar itu. Jadi didekatin lagi gitu pemerintah dengan akun yang berpengaruhnya gitu. Pemerintah juga bisa mengambil peran sebagai penengah dalam waktu sesegera mungkin. Jadi maksudnya di sini dalam hal ini pemerintah sebagai verifikator baik lewat akun resmi pemerintah maupun akun yang biasa diajak bekerja sama yang sudah
resmi oleh pemerintah. Kayak gitu. Setiap berita hoax dan palsu yang menyerang kebijakan suatu atau sebuah instansi tidak memerlukan waktu lama untuk diklarifikasi. Biasanya itu sudah kayak ada kan ada pengaman cyber kayak gitu. Nah, pengaman cyber ini biasanya sebelum berita-berita itu mau diterbitkan, itu diseleksi dulu kalau seperti itu. Terus pemerintah juga bisa melakukan kerjasama dengan apa ya, dengan Google atau perangkat di kita seperti email dan semacamnya yang merupakan platform yang menghubungkan untuk berkomunikasi. Terus pemerintah juga berupaya untuk mengkampanyekan seluas-luasnya dalam media sosial. Nah, dari kampanye ini emang sih nggak 100% langsung jadi gitu, langsung bagus idenya. Tapi dari kampanye ini kurang lebih 50% sudah bisa ditangani oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar IT atau yang membahas tentang teknologi, pemerintah berbicara atau telah tertulis bahwa siapapun yang melanggar atau yang yang menyebarkan informasi dan transaksi elektronik pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 untuk mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Oh ya, Adisha, can I speak about this? Aku punya saran. Tes. Jadi gini teman-teman, saya waktu itu lihat di sebuah sosial media, ada katanya berita kangkung dilarang di Amerika. Nah, terus ternyata itu adalah berita hoax. Jadi gimana cara kita mencari berita yang valid, gitu, yang bukan hoax? Kita misalnya tentang berita kangkung tadi ya, kangkung yang dilarang di Amerika. Kita ketik aja. Ya. Kita ketik aja di Google, misalnya kangkung di Amerika, Kominfo. Kangkung di Amerika pakai belakangnya itu pakai kalimat Kominfo. Nantinya akan keluar sendiri dari website langsung Kominfo. Apakah itu hoax atau bukan? Seperti itu. Terima kasih. Bisa dilanjutkan kembali. Tes. Ya, biasanya ada salah satu website itu dari Kominfo sendiri. Jadi kita bisa ngecek sendiri bahwa itu beritanya hoax atau enggak kayak gitu. Terus ya balik lagi kepada pasal yang tadi, pada pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan dugaan pencemaran nama baik di mana terdakwa membuat konten atau video
yang tidak pantas atau hoax yang dianggap bisa saja melecehkan nama baik dapat dapat sanksi yang luar biasa maupun yang menyebarkannya atau yang melakukannya kayak gitu. Thank you Adisha, thank you Regina, and thank you Akbar. Sudah selesai ya ininya presentasinya? Sudah Bu, udah Ini ya, sudah. Ya, kalau kesimpulannya sudah, conclusionnya udah. Baiklah, tadi kita sudah sama-sama dengarkan ya mengenai apa yang dipresentasikan oleh Adisha, dan di sini collab sama Sensei juga. Mungkin tadi Adisha memaparkan dari awal terciptanya hoax di media sosial itu ya, dari pesatnya perkembangan kemajuan teknologi ya. Dari situ semakin ke sini teknologi semakin berkembang, semakin canggih. Berita-berita hoax juga makin cepat menyebar ya. Jadi kalau dulu untuk berita-berita gosip-gosip atau apapun itu mungkin lambat diterimanya. Kalau sekarang kita bisa menerima kabar, menerima berita itu hanya dalam hitungan detik ya, tidak dalam hitungan yang lama-lama lagi gitu. Makin bergeser kan, zaman dulu, zaman sebelum kita mengenal media sosial yang ada seperti sekarang, ada yang namanya surat kabar, majalah, koran. Sekarang udah tergeser ya sama media-media elektronik. Nah, sebelum itu koran, majalah itu adalah sangat populer di kita. Nah, sebelumnya juga bahkan sebelum ada koran dan majalah itu, sebelum kertas ditemukan, teknologi informasi sebelum maju pesat berkembang, komunikasi lewat apa zaman dulu ya? Kalian pernah dengar apa ya? Untuk komunikasi, dengar cerita tentang berkomunikasi lewat burung ya, burung merpati yang membawa misalnya kabar gitu ya, surat nyampe kemana. Nah itu kan dulu wah makin zaman dulu lagi, makin kesini makin pesat, dan orang-orang semakin cepat menerima informasi, semakin banyak yang termakan oleh berita hoax itu tadi gitu ya. Nah kitanya harus pinter-pinter nyaring, jangan sampai termakan. Nah, tadi ada saran juga ya dari Regina. Maaf Sensei, tadi putus-putus juga, tapi alhamdulillah nih sekarang sudah jelas terdengar suara Sensei. Jelas Sensei. Iya. Ya saya harus cari-cari sinyal karena daerah sini sepertinya kurang bagus ya. Sinyalnya tidak tahu kenapa. Kalau malam kadang-kadang suka ada kabut. Ya kita teruskan lagi. Nah, saya harap kalian juga generasi muda tidak cepat percaya dengan berita atau dengan kabar-kabar yang kalian terima gitu ya. Langsung percaya misalnya, oh ini seperti ini, oh ini seperti itu. Nah tadi dibuktikan dulu kebenarannya, validitasnya, konfirmasi dulu apakah betul atau tidak. Karena kadang-kadang hoax itu bisa merugikan ya. Tadi media sosial itu memiliki dampak yang baik dan juga dampak yang buruk seperti itu. Maaf Sensei mix pakai bahasa Indonesia ya, harusnya presentasinya pakai bahasa Inggris. Tapi
ya kalian lebih jago-jago juga bahasa Inggrisnya ya dibanding Sensei. Sensei juga sudah ini agak menjelang malam ya kita. Mudah-mudahan kalian juga masih tetap semangat menjelang deadline-nya. Nah, tadi untuk conclusion-nya, ya Sensei paparkan barusan sekilas ya yang dari Adisha, presenter memaparkan. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab, host atau moderator ya yang memaparkan kembali. Jadi sebetulnya ada 2 kali conclusion, ada 2 kali kesimpulan singkatnya itu. Kalau kesimpulan akhir itu oleh presenter, kemudian tapi kesimpulan akhir dari presentasinya. Nah, kemudian kesimpulan dari keseluruhan itu oleh moderator. Ya, oleh moderator itu secara singkat saja. Bla 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 seperti ini. Nah, seperti itu. Baiklah, Sensei, tidak akan ada sesi tanya jawab, hanya mungkin memaparkan sedikit ya tadi dari penjelasan yang tadi. Sensei percaya kalian sudah pada pintar-pintar ya untuk menyaring berita-berita hoax di media sosial. Lagi pula seumuran kalian sekarang banyak media sosial yang kalian ikuti, itu tolong jangan cepat terpancing, tapi buktikan dulu ya, karena kalian anak-anak pintar yang harus bisa meredam emosi dan juga dari karakter ya harus berpikir kritis bahwa benarkah itu misalnya ya, apakah itu hanya sekedar hoax, sekedar bukan fakta dan lain sebagainya. Silakan kalau ada yang mau memberi masukan. Sementara dari Sensei segitu dulu. Sudah cukup, Sensei. Terima kasih, Sensei. Ada tambahan dari saya. Jadi hoax bekerja itu ada beberapa macam, tapi yang pada umumnya itu ada 2. Yang pertama, indirect viewing. Pada indirect viewing, seseorang mencari informasi tanpa tahu informasi tertentu dalam pikirannya. Tujuan keseluruhan adalah untuk mencari informasi secara luas dan sebanyak mungkin dari beragam sumber informasi yang digunakan, dan informasi yang didapatkan kemudian disaring sesuai dengan keinginannya. Kan sekarang kayak Instagram itu menggunakan sistem algoritma, di mana kalau kita mencari misalkan berita positif, pasti ke bawah-bawahnya juga positif. Jadi media sosial itu tergantung kita yang melihatnya. Dan yang kedua itu informal search. Mode search di mana telah mempunyai pengetahuan tentang topik yang akan dicari, sehingga pencarian informasi melalui internet hanya untuk pengetahuan dan pemahaman tentang topik tersebut. Nah, jadi mencari informasinya kita hanya untuk kesenangan doang gitu, tanpa tahu tujuan atau niatan kita tuh untuk apa sih gitu. Mencari informasi itu untuk apa kayak gitu. Dan mengenai apa gitu. Terus kesimpulan yang bisa saya ambil, pergunakanlah dan bijaklah dalam bermedia sosial. Karena sekarang media sosial menggunakan sistem algoritma yang dimana kita mencari yang negatif gitu. Contohnya aja seperti Instagram dan YouTube, ya kan pasti kayak gitu. Terus kita harus bisa mengimbangi dan jangan langsung percaya pada salah satu pihak aja. Kita harus kepo
dalam hal yang bagus gitu. Terus dari teknologi juga bisa memengaruhi karakter kita. Akan kita mencari positif, pasti ke kitanya juga positif. Kita bakal disiplin, kita bisa semangat. Kayak misalkan mencari video, pasti kita bakalan semangat, mempengaruhi emosi kita. Emosi itu bukan cuman marah-marah, tapi emosi itu bisa lewat nangis, bisa bisa kayak kecanduan kayak gitu. Jadi emosi itu sikapnya luas dan emosi itu mempengaruhi karakter kita. Sekian dari saya, itu kesimpulannya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih Teh Aisyah yang telah menjadi presenter pada webinar kali ini. Saya juga ingin menambahkan sedikit. Benar, jadi FYP atau berandanya media sosial itu adalah cerminan dari diri kita gitu. Jadi apa yang kita cari pasti akan tertuang di situ. Itu aja sih. Oke, untuk webinar kali ini kita cukup sekian. Untuk kurang dan lebihnya saya persilakan kepada host. Silakan. Terima kasih kepada presenter kita hari ini, Adisha, dan host kita hari ini, Akbar. Mungkin kita cukupkan saja sekian ya. Terima kasih atas presentasinya. Hebat-hebat sekali, bagus sekali. Finally, we come to end of this webinar. Before closing the webinar, thank you so much for participants for joining this webinar. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, sesi dokumentasi. Kita sesi dokumentasi, guys. Silakan kameranya bisa dibuka terlebih dahulu. Boleh. Terima kasih ya anak-anak hebat, Adisha, Regina, dan Akbar. Kalian hebat. Makasih juga kepada Sensei yang udah membimbing kami sampai di sini. Maaf bila ada kesalahan, dan pasti ada sih. Itu semua dari kita. Dan Sama-sama. semuanya hanya milik Allah. Boleh partisipan mungkin buka kamera. Kita sesi dokumentasi. Kita mulai saja ya. 3, 2, 1. Bentar sekali lagi. Wait. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih juga kepada partisipan. Maaf, kamera ya. Ya, Sensei. Tetap semangat, spirit semuanya. Terima kasih Sensei. Terima kasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.